Perkenalkan, nama saya Leticia Ridika, NIM 22103001, Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata di Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Dan di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Sri Susanti, mata kuliah Geografi Pariwisata tentang 10 destinasi yang ada di Turki. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Enjoy for watching. Yang pertama ada Hagia Sophia. Hagia Sophia termasuk salah satu tempat wisata di Turki yang mendunia yang menyimpan banyak sejarah panjang mengenai keberadaan dua agama di Turki. Warisan budaya dunia UNESCO ini, di bagian langit-langitnya terdapat mozaik dua lambang keagamaan yang saling berdampingan, yaitu Islam dan Kristen. Tempat wisata ini menyuguhkan kemewahan lain, yaitu interior yang berekomendasi mewah dengan dinding-dinding yang dilapisi mozaik dan pilar marmer yang menjulang tinggi. Ini merupakan ciri khas gaya dan kemegahan Bizantium. Yang kedua ada Masjid Biru. Masjid ini dibangun di seberang Hagia Sophia dan dibangun pada tahun 1609 sampai 1616, tepatnya selama masa pemerintahan Ahmed I. Salah satu murid Mimar Sinar, Sedekap Mehmet Aga, merupakan arsitek Masjid Biru. Mimar Sinan merupakan kepala arsitek bagi Sultan Sulaiman I, Selim II, dan Murad III. Masjid Biru memiliki banyak fitur seperti kubah, setengah kubah, dan menara yang ramping. 6 menara yang menjadi karakteristik masjid tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam gaya arsitektur khas Ottoman. Yang ketiga ada Cappadocia. Cappadocia adalah wilayah kuno yang terletak di Turki Tengah, Selatan, atau Tenggara Ankara. Cappadocia berada di daratan tinggi yang terjal di utara pegunungan Taurus. Geologis Cappadocia yang unik membuat wilayah ini disebut cerobong peri. Cappadocia terkenal dengan hamparan batuan vulkanik lunak yang terbentuk oleh erosi dari gunung berapi selama jutaan tahun. Batuan itu menjadi beragam bentuk yang unik seperti menara, kerucut, lembah, dan gua. Beberapa batuan tersebut bahkan memiliki tinggi hingga 45 meter loh guys. Yang keempat ada Emirgan Park. Emirgan Park merupakan tempat wisata bunga tulip di Istanbul yang sangat indah loh guys. Emirgan Park terletak di wilayah Emirgan, distrik Sarıyer, Istanbul, atau di pesisir Eropa Bosporus. Emirgan Park juga salah satu taman publik terbesar di Istanbul yang memiliki luas 470.000 meter persegi yang dikelola pemerintah kota. Yang kelima ada Pamukkale. Pamukkale merupakan salah satu tempat wisata alam yang terkenal di Turki. Pamukkale ini terletak di wilayah Denzil, sebuah kota yang memiliki bersejarah kerajaan Romawi. Pamukkale sendiri diambil dari kata bahasa Turki yang artinya istana kapas atau banteng kapas. Pamukkale terdiri dari batuan-batuan kaya mineral karbonat yang menyusun membuat pemandangan alam di Pamukkale begitu sempurna. Pamukkale terbentuk karena adanya gejala alam yang mempengaruhi lingkungan. Ribuan tahun, wisata ini terbentuk saat ada gempa bumi. Yang keenam ada Efesus atau dalam bahasa Turki Efes. Efesus adalah kota Yunani kuno dan kemudian menjadi kota Romawi di pesisir barat dekat Selçuk modern atau bertepatan di posisi Izmir, Turki. Kota ini adalah salah satu dari 12 kota Ligalonia pada masa Yunani klasik. Pada masa Romawi, selama bertahun-tahun, kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi setelah kota Roma. Efesus memiliki populasi sejumlah lebih dari 250.000 pada abad pertama, yang ketika itu menjadikannya sebagai kota terbesar kedua di dunia. Yang ketujuh ada Grand Bazaar. Grand Bazaar merupakan tempat belanja atau market yang menyediakan segala jenis produk mulai dari tekstil hingga barang antik dan telah menjadi tempat tujuan berbelanja selama berabad-abad. Setelah direnovasi, kunjungan wisatawan ke Grand Bazaar tercatat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2022 atau dari 25 juta pengunjung pada tahun 2021. Meningkatnya hingga mendekati 40 juta pengunjung pada tahun 2022. Dengan angka tersebut, rata-rata 100.000 orang per hari mengunjungi Grand Bazaar pada tahun lalu.
terletak di antara Osmaniye, Mersan, dan Bayazid di Istanbul. Sejarah Grand Bazar dimulai sejak pertengahan abad ke-15. Yang ke-8 ada Anıt Kabir atau secara harfiahnya berarti makam peringatan. Anıt Kabir adalah makam Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin perang kemerdekaan Turki dan pendiri serta presiden pertama Republik Turki. Terletak di Ankara dan dirancang oleh arsitek Profesor Emin Polat Onat dan asisten Profesor Ahmet Orhan Orda yang proposal mengalahkan 48 entry lainnya dari beberapa negara dalam kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Turki pada tahun 1941 untuk makam monumen Atatürk. Yang ke-9 ada Istana Topkapi atau dalam bahasa Turkinya Topkapi Sarayı. Istana Topkapi merupakan istana di Istanbul, Turki yang merupakan kediaman resmi Sultan Ustaminia selama lebih dari 600 tahun. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 oleh pemerintah Sultan Mehmed II. Kompleks istana terdiri dari 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil. Pada puncaknya, istana ini dihuni oleh 4.000 orang. Selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana ini digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Sekarang menjadi daya tarik wisata dan berisi peninggalan suci penting dari dunia muslim termasuk pedang dan jubah Nabi Muhammad. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Menara Galata. Menara Galata adalah sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Galata, Istanbul, Turki. Menara ini terletak di bagian utara Tanduk Emas. Menara Galata juga merupakan salah satu landmark kota yang paling mencolok. Tinggi kerucut silinder tertutup mendominasi langit dan offers vista panorama kota Istanbul dan sekitarnya. Tinggi menara ini adalah 66 meter dengan diameter 16 meter. Sekian dari saya, Leticia Ribika. Jika ada salah kata ataupun salah penyebutan tempat, mohon dikoreksi. Terima kasih. Ingat ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe loh. See you next time di video baru. Bye-bye. Terima kasih.